Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi malam Senin pertama kali ini, melanjutkan kajian Al-Fathur Rabbani li Fadilati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Buku ini disusun tahun 500 Hijriah. Jadi berapa? 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu persis seperti tulisannya orang zaman sekarang. Pikirannya seperti pikiran anak-anak milenial. Ini sudah yang luar biasa. Ya, hanya memang bahasanya sedikit agak tidak sesuai dengan tingkat intelektualitas Abdul Qadir Al-Jalani. Karena kitab ini disusun oleh murid-muridnya. Kalau tulisan aslinya itu sangat indah sekali. Ya, seperti tafsir Al-Jalani itu dari 6 jilid. Itu seperti tulisan anak kemarin lah. Ya, bahasa kontemporer banget bahasanya, sangat kontemporer. Kita lanjutkan. Ya qaumu, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, la tu'jizullaha azza wa jalla qadrahu, jangan menyepelekan, jangan merendahkan kekuasaan Tuhan. Jangan kau anggap ringan kekuasaan Tuhan. Ya, Qadir gak bisa apa sih, Allah kan gitu. Ya, menganggap Allah itu tidak mampu melakukan sesuatu. Fatul haqu bil kuffar, dengan sikapmu yang menyepelekan kekuasaan Tuhan, dengan sikapmu yang merendahkan keputusan Tuhan, itu bisa engkau menjadi tergolong orang-orang yang kenal, bukan asal berbuat. Hatta yalhaquhum dzalika al-amal bil ilmi, supaya amal dengan ilmu itu menyatu. Jadi apapun yang engkau lakukan, ibadah, seremoni ataupun ibadah sosial, kegiatan, semuanya harus berdasarkan keilmuan. Iya. Akan tetapi selama ini kita diselimuti dengan mitos-mitos. Jadi kayaknya pemikiran agama ini selalu dibungkus dengan mitos-mitos dan percaya aja. Iya, nggak ilmiah gitu. Satu pertanyaan kemarin dari seorang sahabat. Di dunia ini, orang yang pertama kali memperhatikan kesehatan gigi adalah Nabi Muhammad. Ya, di Eropa sekalipun raja-raja, jigongnya tebel-tebel kok. Raja lah, jigongnya nih 1 cm tebelnya, nggak pernah sikat gigi. Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali mengajarkan sikat gigi. Tetapi umat Islam sekarang sendiri, ketika saya bertanya bagaimana hukumnya membersihkan gigi pakai sikat, pakai odol yang gak sunnah. Sebabnya apa? Ya karena Nabi tidak pakai sikat gigi. Ya pasti dong belum ada sikat gigi. Jadi pakai apa yang sunnah? Ya pakai kayu erek dari Mekah, terus dipotong-potong, namanya siwak. Itu yang disunahkan.
yang tadinya sangat ilmiah menjadi, kalau cebok pakai tisu ya nggak boleh, nggak bersih, nggak suci. Pakai apa? Ya pakai batu. Sebenarnya ya karena Nabi dulu pakai batu. Seperti itu. Jadi dengan patokan juga bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya abad ke-7. Sekarang abad berapa? Jadi otaknya nyangkut di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Terus sabik-sabik itu semua. Itu bersalah. Tetapi sekalipun demikian, betapa pentingnya gigi, kesehatannya diperhatikan dan dirawat. Karena bagaimanapun sesungguhnya racun-racun tubuh ini sangat banyak sekali. Salah satu microplantation adalah gigi. Sisa-sisa makanan yang menginap gigi itu yang menyebabkan kita jadi mual, sakit perut, segala macam dari gigi semuanya. Ada satu testimoni dari Kang Ayib Muh Cirebon yang disebut Kang Ayib Muh Putaran Jaga Satru. Sekarang itu Kasepuhan Cirebon lah, yang sekarang belum ada gantinya. Itu lama sakit, terakhir ketemu sama dokter, diperiksa lihat giginya, nggak bakal sembuh, diobatin mau segala macam, kecuali kalau giginya dicabut. Asalnya ini sumbernya dari gigi. Oh gitu, iya, dicabut sembuh. Yang tiap hari mulas segala macam bilang. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan, Nabi begitu memperhatikan kesehatan gigi, belajarnya di Fakultas Kedokteran mana? Ini ilmiah dibuktikan, tetapi dari dasarnya apa? Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan paradigma yang bersifat eksperimentalis, tidak melalui proses ilmiah, tapi itu adalah intuitif, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujug-ujug paham, kan gitu persoalannya. Kira begitu. Nah itulah, jadi artinya apapun yang kita lakukan ya mesti harus dengan ilmiah. Kita tegur lagi biar kita nggak usah banyak baca, tapi yang penting kita paham. Dalam ibadah sholat saja, ini menjadi pertengkaran di antara umat Islam tentang Fatihah. Perlukah dalam sholat baca Fatihah? Semua orang tidak tahu Nabi Muhammad baca Fatihah atau tidak. Buktinya apa? Pendapat mazhab bermacam-macam. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang tidak baca Fatihah berdasarkan Al-Quran, wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka bacalah surat yang paling gampang. Ya Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syi'naka huwal abtar. Allahu Akbar, selesai. Atau kulhu, selesai. Itu. Ada lagi, harus baca Fatihah. Karena hadis Nabi mengatakan la sholata liman la fatihata lah. Ingat, la sholata liman la fatihata lah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Artinya sholat tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Seperti apa Fatihahnya? Nah, bermacam-macam lagi. Ada yang Fatihahnya itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai walad dhalin. Ada lagi yang tidak pakai baca basmalah, langsung begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tidak baca basmalah? Karena dianggap basmalah bukan bagian Al-Fatihah. Kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i yang melihat bahwa basmalah itu adalah bagian dari
Al-Fatihah. Jadi kalau baca Fatihah tanpa baca basmalah, ya sholatnya tidak sah karena Fatihahnya kurang. Bagi yang mengatakan basmalah itu loh bukan bagian Fatihah, kalau dibaca basmalahnya bersolatnya nggak sah karena melebihi Al-Fatihah. Berarti membaca sesuatu yang tidak dianjurkan. Ada lagi yang baca basmalahnya pelan-pelan, mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi bismillahnya dalam hati aja, lalu alhamdulillahirabbil alamin dengan suara nyaring. Oke? Jadi Nabi Muhammad baca Fatihah enggak ada yang bisa memastikan. Dengan adanya berbeda pendapat ini, maka sesungguhnya kita sama-sama tidak tahu Nabi Muhammad sholatnya baca Fatihah atau tidak. Itu persoalannya. Jangan mengatakan, ya Nabi membaca. Dari mana kamu tahunya? Dari hadis, la Fatihah la sholata liman la Fatihah salah. Ya mereka yang mengatakan tidak baca Fatihah juga dengan Al-Quran kok. Kuat mana? Qala Rasul yang qala Ta'ala. Kuat mana? Pangkatnya diurndi. Ini semuanya jadi artinya bahwa tidak ada satu kepastian bahwa apa yang kita lakukan seremoni-seremoni ini berarti kita sama-sama tidak tahu. Andaikan para sahabat itu sholat berjamaahnya rajin, sehari 5 kali di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari 5 kali berjamaah, saya yakin sholat kita tidak akan berbeda-beda begini. Bisa terima nggak? Bisa terima nggak? Seminggu 3 kali, malam Senin, malam Rebo, malam Jumat bersama saya kalian di sini. Sepakat nggak menceritakan tentang saya? Sepakat. Berarti sahabat Nabi bakal beli jemaah ya? Guyon. Iya. Jadi artinya kita bicara secara ilmiah dengan ilmu. Basmalah dipertengkarkan antara wajib dibaca, dilarang dibaca, air dibaca pelan-pelan. Tetapi ada sesuatu yang bukan bagian Al-Fatihah tetapi tidak pernah dipertengkarkan. Yaitu apa? Ketika waladhdallin, amin. Amin itu bagian Fatihah bukan? Kok tidak dipertengkarkan? Itulah persoalannya. Jadi artinya ini mengajak kita coba perlu direvisi enggak ya pemikiran agama kita ini? Atau sudah yakin pasti benar gitu? Selagi kita berpikir ilmiah, maka kita akan menetapkan tidak ada sesuatu yang final. Setiap saat ilmu, sekalipun disebut ilmu pasti, setiap saat selalu direvisi. Ilmu yang paling pasti adalah ilmu fisika. Betul nggak? Apa yang ditemukan Albert Einstein, apa sudah final? Bagaimana dia mengukur berapa besaran proton itu? Ternyata setelah diuji dengan metode yang berbeda, ternyata proton yang diduga Einstein 14% lebih kecil. Mengapa? Karena mengukurnya dengan ion, dengan tidak menggunakan elektron. Kenapa demikian? Karena ion itu adalah jaraknya lebih dekat kepada proton daripada elektron. Paham nggak? Itu yang lu pasti. Apalagi ilmu fikih, ilmu hukum. Nah, Anda ahli hukum nih. Nanti bisa berpartisipasi nih Pak Halim ini, pengacara kita nih. Iya. Hukum setiap saat direvisi kok. Itu. Jadi secara ilmiah ini
tolong sampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa dalam beragama, beramal, ya kan, beribadah harus didukung dengan hikmah, kebijaksanaan, dan berdasarkan keilmuan, bukan fanatisme. Oke, setuju? Itu aja, kira-kira demikian.